Selamat pagi, siang, ataupun malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hemalia Desti Kirana, mahasiswi Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara, dengan nomor induk mahasiswa 244007396. Video berikut ini merupakan video pembahasan mengenai pengolahan dataset dalam 4 tipe data dan fungsi dasar Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya membahas mengenai pengelompokan dataset dalam 4 tipe data, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan data. Data merupakan salah satu elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam istilah statistical thinking, data merupakan kumpulan informasi yang berisi fakta-fakta yang dapat memperkuat suatu argumen. Saat ini, data adalah sebuah harta karun yang dapat digunakan di berbagai bidang, mulai dari perbankan, pendidikan, keuangan, perdagangan, iklan, komunikasi, dan lain sebagainya. Tak hayal jika harga sebuah dataset sangatlah mahal. Alasan lain mengapa harga data sangatlah mahal adalah karena data tidak muncul dengan sendirinya. Kita perlu mencari dengan metode tertentu untuk mendapatkan data yang kredibel dan sesuai dengan tujuan. Dalam ilmu data, ada beberapa macam jenis data dengan ciri dan fungsi yang berbeda-beda. Pada tampilan layar saat ini, menampilkan dataset SKMS Delivery History, di mana dataset ini merupakan dataset yang mencakup histori atau riwayat 1000 data pembelian produk berupa obat-obatan yang dilakukan oleh pelanggan. Pada dataset ini, terdiri dari beberapa kategori data, yaitu ID pembelian, project code, PQ atau Purchase Quotation, yang merupakan tahap awal dari purchase order ketika tidak ada konfirmasi dari supplier yang tidak hanya tentang harga dan ketersediaan produk saja. Lalu ada POSO, yaitu Purchase Order atau Sales Order, di mana Purchase Order merupakan dokumen yang diterbitkan pihak pembeli atas permintaan suatu produk kepada pihak penjual. Sedangkan Sales Order merupakan dokumen penawaran penjualan tertulis yang mengkonfirmasi penjualan atas suatu produk. Kategori data selanjutnya adalah ASNDN, selanjutnya ada country atau negaranya, managed by, fulfill via, vendor Incoterm, shipment mode atau mode pengiriman produk tersebut, PQ percent to client date, lanjut ada PO sent to vendor date, lanjut ada schedule delivery date atau jadwal pengiriman produk tersebut. Selanjutnya di sini ada delivery to client date, delivery order date, product group yaitu ada HRDT, ARV, selanjutnya ada HRDT lagi, ARV, selanjutnya di sini ada sub classification yang terdiri dari HIV test, pediatric, adult, selanjutnya di sini ada vendor atau selanjutnya di sini ada item description atau deskripsi masing-masing produk. Selanjutnya di sini ada molecule or test type. Selanjutnya di sini ada brand, ada real, generic, determine. Selanjutnya di sini ada dosage atau dosis dari setiap obat tersebut, itu ada 10 mg, 150 mg, 300 mg, dan lain sebagainya. Di sini ada dosage form atau tipe dari obat tersebut. Misalkan di sini ada test kit, oral suspension, test kit, tablet, kapsul, oral solution, tablet FTC, dan lain sebagainya. Di sini kita ada unit of measure per pack, selanjutnya ada line item quantity, ada line item value, pack price, unit price atau harga setiap produknya, ada manufacturing site, first line designation, weight atau berat dari produk dalam satuan kilogram, freight cost atau biaya pengirian dalam USD, selanjutnya adalah line item insurance. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data-data yang terdapat pada dataset SKMS Delivery History diklasifikasikan berdasarkan 4 tipe data, yaitu sebagai berikut. Ini tampilannya. Nah, data-data tersebut diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, ada data kategorikal, kedua, data ordinal, 3, data interval, 4, data rasio. Berikut ini merupakan penjelasan keempat tipe data tersebut.
Yang pertama adalah data kategorikal, di mana data kategorikal adalah jenis data yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu yang mewakili suatu kategori. Data kategorikal juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis data statistik kualitatif yang diukur berdasarkan kategori, sehingga untuk dapat dianalisis dengan menggunakan rumus matematika harus diberi kode tertentu. Tipe data kategorikal tergolong sederhana, di mana nilai yang diberikan sekedar label atau penamaan saja. Data kategorikal tidak memiliki urutan dan bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Kategori pada dataset SCMS Delivery History diklasifikasikan sebagai data kategorikal adalah shipment mode dan scheduled delivery date. Pada data shipment mode terdiri dari air, ocean, air charter, dan truck. Keempat data pada shipment mode tersebut tidak memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Data pada kategori shipment mode tidak dapat dinyatakan bahwa data yang satu lebih baik dari data lainnya, atau dengan kata lain, data pada kategori tersebut tidak memiliki urutan tertentu. Selanjutnya, data pada kategori schedule delivery date tidak memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Data pada kategori tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa data yang satu lebih baik dari data lainnya, atau dengan kata lain, data pada kategori tersebut tidak memiliki urutan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah data ordinal. Data ordinal adalah salah satu jenis data yang menunjukkan skala di dalam data penelitian. Data ordinal memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu kualitas dari deskripsi bersamaan dengan urutan intrinsik. Data ordinal tidak memiliki asal skala. Data ordinal merupakan data peringkat yang digunakan untuk mengurutkan objek dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tertinggi atau sebaliknya. Akan tetapi, ukuran yang dicantumkan di dalam data ini tidak memberikan nilai absolut terhadap suatu objek, sehingga hanya berguna untuk memberikan peringkat saja. Data ordinal menunjukkan skala dalam sebuah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Di dalam pengertiannya, data ordinal juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai jumlah relatif karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh suatu objek tertentu, sehingga tingkat pengukuran data tersebut memiliki informasi skala nominal ditambahkan dengan sarana peringkat relatif tertentu. Sehingga secara umum, pengertian dari data ordinal adalah jenis data kuantitatif yang berbentuk kategoris dengan urutan tertentu, yang mana berbagai variabel penelitian di dalam data ordinal dicantumkan secara berurutan. Kategori pada dataset SCMS Delivery History yang diklasifikasikan sebagai data ordinal adalah POSO, atau POSO itu merupakan sebuah kategori yang menampilkan data purchase order dan sales order, di mana purchase order merupakan dokumen yang diterbitkan pihak pembeli atas permintaan suatu produk kepada pihak penjual. Sedangkan sales order merupakan dokumen penawaran penjualan tertulis yang mengkonfirmasi penjualan atas suatu produk. POSO diklasifikasikan sebagai data ordinal karena terdapat urutan penjualan antara produk satu dengan produk lainnya, dan data-data tersebut saling berhubungan dalam kegiatan pesanan penjualan. Ketiga adalah data interval. Data interval merupakan data yang diukur dalam suatu skala, di mana setiap titik dalam perhitungan ditempatkan pada jarak yang sama, atau interval antara satu dengan lainnya. Data interval selalu muncul dalam bentuk angka atau nilai numerik, di mana jarak antara dua titik distandarisasi dan sama. Interval data tidak dapat dikalikan atau dibagi, tetapi dapat ditambah atau dikurangi. Data interval diukur pada skala interval, di mana skala interval pada dasarnya mengacu pada skala numerik yang digunakan untuk mengetahui urutan kategori-kategori serta perbedaan antar kategori tersebut. Data interval memiliki atribut yang sangat khas yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan data kategorikal, data ordinal, atau bahkan data rasio. Data interval tidak memiliki nilai nol mutlak, sehingga hal tersebut menjadi ciri utama dari data interval, yaitu urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama dan tidak memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 4 karakteristik utama dari data interval adalah pengukuran,
selisih interval perhitungan dan titik nol dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama adalah pengukuran, yaitu data interval diukur dengan menggunakan skala interval yang tidak hanya menunjukkan urutan dan arah tetapi juga menunjukkan perbedaan nilai yang tepat. Kedua adalah selisih interval, yang merupakan jarak antara setiap nilai pada data interval adalah sama. Ketiga adalah perhitungan, yaitu dalam data interval, seseorang dapat menambah atau mengurangi nilai tetapi tidak dapat membagi ataupun mengalihkannya. Keempat adalah nilai nol, yaitu nilai nol mutlak bersifat arbitrer. Artinya, suatu variabel dapat diukur meskipun memiliki nilai negatif. Kategori pada dataset SCMS Delivery History yang diklasifikasikan sebagai data interval adalah line item value, karena data tersebut mengandung urutan yang dapat membentuk interval dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Keempat adalah data rasio. Data rasio adalah data dengan jarak yang sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Data rasio merupakan data dengan satuan terurut yang memiliki selisih sama. Data rasio dapat diartikan sebagai jenis data dengan skala rasio yang lebih menekankan pada serangkaian skala pengukuran variabel yang tidak hanya menghasilkan urutan variabel penelitian, tetapi juga membuat perbedaan antar variabel yang diketahui beserta informasi nilai true zero atau nilai nol sesungguhnya. Data rasio hampir sama dengan data interval. Perbedaan kedua data tersebut adalah data rasio memiliki nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak artinya nilai dasar yang tidak dapat diubah meskipun dengan menggunakan skala lain. Dengan kata lain, tidak ada nilai numerik negatif dalam data rasio. Dalam hal ini, tentu saja skala rasio mengakomodasi karakteristik tiga skala pengukuran variabel lainnya, yaitu pelabelan variabel, signifikansi urutan variabel, dan selisih yang dapat dihitung antar variabel, yang biasanya berjarak sama. Kategori pada dataset SCMS Delivery History yang diklasifikasikan sebagai data rasio adalah unit price atau harga produk per unit. Kategori unit price tergolong sebagai data rasio karena data tersebut mengandung urutan, memiliki kesamaan jarak antar urutan, dan memiliki nilai not mutlak. Selanjutnya adalah fungsi write. Fungsi write pada Excel digunakan untuk mengambil sejumlah karakter terakhir atau beberapa karakter dari kanan sebuah teks berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Sintaks fungsi write adalah sama dengan write, buka kurung, teks, titik koma, numcharts, tutup kurung, dengan keterangan sebagai berikut. Teks merupakan string teks yang memuat karakter yang akan diekstrak, sedangkan numcharts bersifat opsional dan digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang akan diekstrak. Syarat numcharts terdiri dari 3 bagian, yaitu syarat pertama, numcharts harus lebih besar sama dengan 0. Jika tidak, maka akan menghasilkan pesan kesalahan berupa hashtag value tanda seru. Syarat kedua, jika numcharts lebih besar dari panjang teks, maka fungsi write akan mengembalikan semua teks. Syarat ketiga, jika numcharts dihilangkan, maka diasumsikan sebagai 1. Selanjutnya, berbanding terbalik dengan fungsi write, pada fungsi left memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan fungsi left adalah mengembalikan karakter yang paling awal atau karakter dari kiri dalam string teks berdasarkan jumlah karakter yang ditetapkan. Sintaks dari fungsi left adalah sama dengan left, buka kurung, teks, titik koma, numcharts, tutup kurung, dengan keterangan yang sama seperti keterangan pada fungsi write. Setelah memahami pengertian dan sintaks fungsi write maupun fungsi left, berikut ini merupakan aplikasi kedua fungsi tersebut terhadap dataset SCMS Delivery History. Berikut ini merupakan dataset SCMS Delivery History. Nah, pada dataset ini, kita ingin mengaplikasikan kedua fungsi tersebut, yaitu fungsi right dan fungsi left, dengan salah satu kolom. Misalkan kita pilih kolom country untuk diaplikasikan kedua fungsi tersebut, yaitu dengan cara kita buat kolom yang baru, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih insert. Nah, pada kolom yang baru ini, kita beri nama kolom country ID. Nah, misalkan kita ingin mengaplikasikan 10 data pertama dengan fungsi write dan 10 data berikutnya dioperasikan dengan fungsi left, yaitu dengan cara sama dengan write
buka kurung, kita pilih sel yang akan diekstrak, yaitu kita pilih sel pada kolom country pada baris kedua yaitu code di ivory, kemudian titik koma, berapakah jumlah karakter yang akan diekstrak dari arah kanan code di ivory ini. Misalkan kita pilih 3 karakter yang akan diekstrak dari arah kanan. Misalkan kita pilih 3 karakter, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingga diperoleh hasil dari operasi fungsi write pada bagian country ID untuk code di ivory itu menjadi air. Nah, untuk 9 data berikutnya itu tinggal di drag saja sampai dengan data ke-11. Nah, ini adalah hasil operasi fungsi write pada kolom country, yaitu code di ivory menjadi air, Vietnam menjadi nam, Nigeria menjadi ria, Zambia menjadi ria, Tanzania menjadi nia, dan seterusnya. Kemudian kita akan mengoperasikan 10 data berikutnya dengan fungsi left, yaitu sama dengan left, buka kurung, kita pilih sel yang akan diekstrak, yaitu kita pilih sel pada kolom country, pada baris ke-12, yaitu Zambia. Kemudian kita titik koma, berapakah jumlah karakter yang akan diekstrak dari sel Zambia ini? Misalkan kita pilih 3 karakter yang akan diekstrak dari arah kiri. Tinggal pilih 3, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil operasi fungsi left, yaitu Zambia menjadi Zam. Nah, untuk 9 data berikutnya tinggal di drag saja. Nah, seperti ini. Sehingga ini adalah hasil operasi fungsi left, yaitu Zambia menjadi Zam, kemudian Nigeria menjadi Nik, Rwanda menjadi Rua, Haiti menjadi Hai, Zimbabwe menjadi Zim, Tanzania menjadi Tan. Nah, ini adalah operasi fungsi right maupun fungsi left. Selanjutnya adalah fungsi extract last word of string. Tujuan dari fungsi extract last word of string adalah mengekstrak karakter terakhir dari string teks yang dipisahkan oleh karakter spasi. Sintaks umum dari fungsi extract last word of string adalah sebagai berikut, dengan keterangan bahwa teks adalah string teks yang memuat karakter yang akan diekstrak. 100, angka 100 adalah angka acak yang seharusnya cukup besar untuk menangani kata-kata yang panjang. Substitute berfungsi untuk menggantikan setiap spasi dengan 100 spasi di antara setiap kata. Write berfungsi mengekstrak 100 karakter dari kanan string teks baru yang dikembalikan oleh fungsi substitute. Kemudian trim berfungsi untuk memangkas spasi sebelum atau sesudah dari string. Dan wrap berfungsi untuk mengulang karakter beberapa kali. Setelah memahami tujuan dan sintaks umum dari fungsi extract last word of string, berikutnya adalah mengoperasikan fungsi ini terhadap dataset SCMS Delivery History. Berikut ini merupakan dataset SCMS Delivery History. Kita akan mengoperasikan fungsi tersebut terhadap dataset ini, yaitu kita pilih kolom manufacturing site. Nah, pada kolom manufacturing site ini kita akan mengekstrak last word of manufacturing site-nya, yaitu dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih insert untuk membuat kolom yang baru. Pada kolom baru ini kita buat namanya itu adalah manufacturing site, karena kata terakhirnya itu adalah negara, kita buat manufacturing site kurung country kurung. Kemudian langkah pertamanya itu adalah rumusnya kita masukkan, yaitu dengan cara sama dengan trim, buka kurung, write, buka kurung, substitute, buka kurung, kita pilih teks ataupun sel yang akan kita ekstrak, yaitu kita pilih sel pada kolom manufacturing site pada baris kedua, yaitu Ranbaxy Fine Chemicals Ltd. Kemudian kita titik koma, tanda kutip 2, spasi, tanda kutip 2, titik koma, wrap, kemudian buka kurung, tanda kutip 2, spasi, tanda kutip 2, titik koma, 100, tutup kurung 2 kali, kemudian tanda kutip 2, 100, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, sehingga ini adalah hasil dari ekstrak dari manufacturing site, yaitu kata terakhirnya itu adalah dari Ranbaxy Fine Chemicals Ltd, kata terakhirnya itu adalah Ltd. Nah, untuk data berikutnya tinggal di drag saja, yaitu kita tinggal drag ke bawah.
Sehingga ini adalah hasil operasi fungsi extract the last word of string pada kolom manufacturing site, yaitu Runback Fine Chemicals Ltd menjadi Ltd, Aurobindo Unit 3 India menjadi India, Aviv GmbH and COKJ Wiesbaden menjadi Wiesbaden, begitu pula selanjutnya. Ini adalah hasil operasi dari extract the last word of string. Sekian video pembahasan mengenai pengolahan dataset dalam 4 tipe data dan fungsi dasar Microsoft Excel. Mohon maaf apabila ada salah kata selama video berlangsung. Terima kasih.